mendukung upaya kebijakan cleansing guru honorer yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. PDP senang partai lain mengusung kandidat yang menandakan Indonesia tidak kekurangan stok. Hai Sobat Negeriku, kembali lagi di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita. Bersama gua Fatan, kita akan membahas 5 berita terpopuler di JPN pada pekan ini. Nah, 5 berita terpopuler itu antara lain soal narkoba hingga politik. Berita kelima terpopuler itu berjudul kronologi BNN bongkar pabrik narkoba jenis DMT di Bali. Lokasinya terpencil. Jadi, BNN akhirnya membongkar clandestine laboratory narkotika golongan 1 jenis dimethyltryptamine atau DMT. Yang mengejutkan, narkoba jenis DMT ini baru pertama kali ditemukan di Indonesia. Lokasi pabrik berada di kawasan terpencil dekat dengan areal sawah dan kebun di Desa Keliki Kawan, Payangan, Gianyar. Nah, di lab itu ada 3 warga negara asing asal Filipina yang diamankan. Mereka berinisial DAS, berusia 28 tahun, dan 2 perempuan yaitu PMS yang merupakan ibu DAS dan DOS yang merupakan adik dari DAS. Nah, Kepala BNN RI Komjen Martinus Hukom mengatakan hanya DAS yang ditetapkan sebagai tersangka, sementara adik dan ibunya tidak terkait dan tidak tahu menau terkait lab tersebut. Nah, terpisah, Deputi Pemberantasan BNN Irjen Iwayan Sugiri mengungkapkan kasus ini berdasarkan hasil siber patroli yang melibatkan Bea Cukai. Temuan itu kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan akhirnya pada Kamis tanggal 18 bulan 7 sekitar pukul 3 BNN melakukan penggeledahan terhadap sebuah villa yang berada di Gianyar tadi. Nah, di TKP, BNN menemukan sebuah tenda yang terbuat dari terpal yang terletak di depan villa dengan kondisi jalan yang terjal. Di dalam tenda ditemukan bahan-bahan kimia, beserta peralatan lab seperti gelas ukur, magnetic stick stirrer, dan peralatan lainnya. Di bagian dapur villa itu, BNN menemukan sebuah toples dan sebuah wadah plastik berisi cairan bening yang disimpan dalam kulkas. Nah, menurut Iwayan Sugiri, berdasarkan keterangan DAS diketahui bahwa aktivitas lab gelap narkotika ini diinisiasi dan didanai oleh seorang pria berinisial AMI asal Yordania. Nah, BNN sudah mengirimkan red notice kepada Interpol untuk menangkap AMI tersebut. Berita ini mendapat komentar dari Sobat Negeriku. Kita ambil 2 sampel. Pertama itu atas nama Konoha Pride. Dia bilang Bali bukan lagi seperti dulu, ini udah kali kedua loh ada pabrik narkoba ditemukan. Bali terlalu mendewakan WNA, akhirnya Pulau Dewata ini sudah lebih mirip tempat brutal bukan lagi pulau menyenangkan. Lalu ada juga dari Dudung 34, imigrasinya kemana? Apa terima duit suap? Kok bisa banyak wisatawan bermasalah yang masuk dan merusak Bali? Janganlah orang Bali menghambat terus kepada WNA. Jangan sampai pulau kalian sendiri hilang dijajah WNA dan turis. Menpar tuh jangan nyuruh free visa tapi nggak ada double check. Kejar target mulu, budaya Bali malah dihancurkan WNA. Ya, ini bukan pertama kalinya ya aparat penegak hukum kita menemukan lab narkotika di Bali. Bareskrim juga beberapa kali sebelumnya menemukan lab di Bali. Dan kita berharap sih imigrasi juga ketatlah melakukan surveillance kepada WNA asing yang apalagi ilegal ya, dan kemudian penegak hukum kita lebih concern lagi dalam menghapus jaringan narkoba di Indonesia. Selanjutnya, berita keempat itu berjudul Ruki sebut tak ada komitmen kuat dari negara untuk bikin KPK mandul berantas korupsi. Nah, Ruki menilai kinerja KPK selama 1 window ke belakang terbilang menurun dalam pemberantasan kasus korupsi. Kini KPK itu malah krisis terhadap kepercayaan publik, apalagi
mantan Ketua KPK Firly Bahuri diduga terlibat dalam pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Belum lagi, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengakui selama 8 tahun menjadi bagian internal KPK telah gagal dalam memberantas korupsi. Pernyataan itu Marwata sampaikan ketika rapat kerja dengan Komisi 3 DPR. Nah, Ruki mengatakan pemerintah saat ini tidak memberikan dukungan penuh terhadap KPK untuk memperkuat internal guna memberantas korupsi. Ruki mengatakan tidak adanya strong komitmen dari negara ini untuk memperkuat KPK untuk menjadikan KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi. Nah, apabila Presiden tidak memberikan komitmen yang kuat, KPK tidak bisa diharapkan sebagai garda terdepan memberantas korupsi. Jika rakyat berharap kepada KPK untuk memberantas korupsi, sama halnya berharap kepada anak kecil untuk berbuat sesuatu yang besar. Ruki juga menambahkan pemberantasan korupsi di Indonesia bisa maksimal jika ada komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari pemimpin-pemimpin negeri. Dia berharap Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Panglima TNI, Kapolri, dan seluruh kepala staf, Jaksa Agung harus punya komitmen kuat termasuk Ketua Mahkamah Agung untuk memerangi korupsi. Berita ini sama seperti berita sebelumnya juga mendapat sorotan ya dari Sobat Negeriku. Itu pertama datang dari Widyawati. Dia mengatakan, aku sih lebih percaya netizen daripada aparat atau lembaga atau pemerintah termasuk KPK. Para pimpinannya dipilih DPR yang tentu berafiliasi dengan parpol dan jelas ada utang budi. Bisa menerima orderan tergantung kepentingan. Belum lagi penyidik di KPK lebih banyak didominasi oleh polisi dan jaksa. Lagu lama, udahlah nggak usah terlalu berharap. Lalu ada juga dari Gary Wendy. Pemerintah diminta memperkuat KPK, tanda tanya. Yang benar aja, pemerintah itu sarangnya korupsi bro. Kalau bisa malah mereka menggunakan segala cara untuk melemahkan KPK. Doain aja pemimpin dan pejabat negara yang zalim-zalim dan korup pada kena azab. Nggak perlu berharap ke KPK, kita pakai jalur langit aja bro. Wah, ini percaya dengan Tuhan nih. Tapi kalau kita melihat ya kebijakan pemerintah terhadap KPK ini memang banyak pihak yang terutama civil society itu menilai KPK dilemahkan terus, apalagi pemimpin-pemimpin KPK yang kita tahu banyak yang bermasalah, mulai dari Firly, kemudian ada juga Lili Pintauli. Nah, itu juga cerminan ya, belum lagi penyidik-penyidik KPK pernah ada masuk dalam sidang menerima suap. Dan kita berharap sih pemerintah ke depannya ini, terutama Prabowo, untuk memperkuat kembali KPK. Lalu, berita selanjutnya berjudul Komunitas Peduli Pendidikan Dukung Pemecatan Guru Honorer di Jakarta. Jadi, Ketua Komunitas Peduli Pendidikan Jakarta, Cecep Sulaiman, mendukung upaya kebijakan cleansing guru honorer yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Menurut dia, hal itu adalah cara menerapkan good governance and clean government. Dia menuturkan permasalahan rekrutmen tenaga honorer di Dinas Pendidikan sudah berlangsung lama. Dia mengatakan yang dilakukan ini sebenarnya adalah proses untuk merapikan secara administrasi sesuai ketentuan berlaku, kata Cecep. Karena itu Cecep mengapresiasi PLT Kepala Dinas DKI Jakarta, Budi Awaludin, yang cepat melakukan tindakan agar tidak ada pelanggaran aturan. Cecep menjelaskan sesuai aturan berlaku, yaitu Permendikbud nomor 63 tahun 2022. Lalu ada juga belet lain Persesjen Kemendikbud nomor 1 tahun 2018 yang dimana adalah aturan yang mengatur soal guru honorer. Cecep juga menambahkan atas adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang memang sudah seharusnya dilakukan atau ditindaklanjuti agar tidak menjadi permasalahan ke depannya. Cecep mengatakan meskipun dana bantuan operasional sekolah atau BOS bisa digunakan untuk menggaji guru honorer, tetapi tetap semua prosesnya harus sesuai prosedur dan aturan. Nah, di berita sebelumnya, PLT Kepala Disdik DKI Jakarta Budi Awaludin menyebutkan bahwa pihaknya memutus kontrak guru honorer pada 11 Juli 2024.
Pemutusan kontrak ini dilakukan berdasarkan temuan BPK terkait jumlah guru honorer yang tak sesuai dengan Permendikbud-Ristek. Kalau di JPNN ini ya, soal-soal honorer P3K, PNS itu selalu banyak yang membaca dan mengomentari. Ini juga kita angkat 2 komen dari Sobat Negeriku. Pertama dari Trianti Asalah. Dia mengatakan, berarti ada masalah sebenarnya dengan Dinas Pendidikan. Sistemnya salah, ada yang main-main. Kok bisa ada jumlah guru honorer tidak sesuai dengan peraturan menterinya. Lalu ada juga dari Edi Kiranto. Apakah yang diputus kontrak itu dibantu untuk mendapatkan pekerjaan baru? Kemungkinan mereka diterima tanpa tahu kalau ada pelanggaran aturan. Yang salah itu yang membuat kebijakan untuk menerima mereka padahal jelas tidak sesuai aturan. Harusnya ditelisik celah kesalahan itu awalnya dari mana. Ya, saya sepakat juga yang dikatakan Edi ya. Harus dicari tahu awal permasalahan ini, kenapa penerimaan guru tenaga honorer di Jakarta itu besar. Karena kan ya namanya juga tenaga kerja pasti mendaftar kemana-mana dan mereka akhirnya mendaftar menjadi tenaga kerja honorer, dan kita berharap pemerintah memberikan solusi yang terbaik buat tenaga honorer yang diputus tersebut. Nah, berita kedua datang dari PDIP yang berjudul Nasdem resmi dukung Anies buat Pilkada Jakarta, Adian PDIP _2, bagus kami gembira. Nah, Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP, Adian Napitipulu, menyambut positif langkah Nasdem yang mengumumkan mendukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Menurut Adian, tak ada yang salah ketika partai lain secara dini mengungkapkan dukungan kepada tokoh di Pilkada serentak nanti. Karena setiap partai politik, menurut Adian, menjalankan amanat konstitusi. Begitupun PDIP. Menurut Adian, PDIP senang partai lain mengusung kandidat yang menandakan Indonesia tidak kekurangan stok pemimpin bangsa. Nah, PDIP menyambut riang gembira atas deklarasi yang dilakukan Nasdem tersebut. Berita ini juga mendapat sorotan dari Sobat Negeriku. Pertama datang dari Suroto 34. Dia menanyakan, jadi PDIP dukung siapa? Ahok. Jangan bilang kisah lama bersemi kembali ya, capek banget lihatnya. Lalu ada juga dari Naruto Bersatu. Jangan sampai tahun ini kita sekeluarga berantem lagi setelah damai usai Pilpres gara-gara beda pilihan. Satu suka Anies, satunya lagi suka Ahok kalau didukung PDIP maju. Tapi nggak apa-apa, asal jangan Kaisang dah ikut arena pemain handal. Yang bau kencur mending suruh jadi lurah dulu, biar nggak belagu. Ini tajam banget deh Naruto ini. Ya, banyak juga ya masyarakat Jakarta itu maupun sebenarnya sih nasional itu menunggu siapa sih calon yang diusung oleh PDIP ini. Walaupun santer isunya itu Ahok didorong, itu akan membawa kita kayak kembali kepada pilgub sebelumnya yang pilgub serba panas. Tapi saya juga sepakat juga dengan yang disebut ini, bahwa Kaisang jangan ikut di arena pemain handal, karena belum terbukti juga kan Kaisang ini pernah memimpin suatu daerah, walaupun itu daerah yang terpencil. Nah, berita terpopuler pertama itu datang dari Gerindra. Jadi Gerindra mengumumkan cagup yang diusung di 5 provinsi, hanya 1 yang berstatus kader. Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, memutuskan calon gubernur yang diusung di Pilkada serentak. Pilkada itu ialah di Aceh, NTT, Maluku, Kalimantan Tengah, dan Jawa Tengah. Namun, di antara 5 pilkada itu, hanya 1 cagup yang telah ditetapkan yang berasal dari kader Gerindra, yaitu di Pilkada Maluku. Hal ini disampaikan oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani saat melaksanakan konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan hari Senin yang lalu. Awalnya, Muzani mengatakan Prabowo telah memutuskan cagup di Pilkada Aceh, NTT, Maluku, Kalteng, dan Jateng. Muzani menyebutkan Gerindra pada Pilkada Aceh akan mendukung
Muzakir Manaf sebagai cagup. Diketahui Muzakir adalah Ketua Umum Partai Aceh dan pernah menjabat Wakil Gubernur Provinsi yang sama periode 2012-2017. Kemudian untuk wakilnya, Gerindra masih membuka ruang komunikasi dan koordinasi. Muzani berharap wakilnya itu berasal dari kader Gerindra. Nah lalu, Gerindra di Pilkada NTT mengusung politikus Golkar Emmanuel Melkiades Lakalena sebagai cagup. Kemudian Gerindra mengusung kader internal sebagai cagup pada Pilkada Maluku, yaitu Hendrik Lewerisa. Hendrik Lewerisa ini adalah Ketua DPP Partai Gerindra Provinsi Maluku yang maju sebagai cagup di sana. Selanjutnya dia menyebutkan Gerindra untuk Pilkada Kalteng mengusung kader PDIP, yakni Agustiar Sabran. Muzani mengatakan Gerindra pada Pilkada Jateng mengusung Kapolda Provinsi yang sama, Irjen Ahmad Lutfi. Muzani mengatakan itu beberapa nama yang Pak Prabowo putuskan untuk maju sebagai calon pemimpin, calon gubernur yang akan dipilih pada Pilkada pada 27 November yang akan datang. Muzani juga meminta kepada kader Gerindra untuk bisa bergerak memenangkan nama-nama yang sudah diputuskan oleh Prabowo tersebut. Nah, berita terpopuler pertama ini juga mendapat respon yang keras dari Sobat Negeriku. Pertama datang dari Wikanta Hadi. Gerindra kan memang kekurangan sosok yang potensial, yang paling dijagokan emang cuman ketumnya. Marcel Lawakan aja diajuin. Lalu ada juga dari Vici Vidi. Kapolda diusung. Apa ada unsur balas jasa? Kok tiba-tiba Kapolda yang diusung? Nah, apapun yang partai politik usung di pilkada nanti, semoga masyarakat tetap kritis dan mengecek latar belakang para kandidat. Nah, masyarakat juga jangan mau mendapatkan janji-janji uang maupun janji-janji yang tidak rasional. Karena apapun itu yang akan menentukan daerah itu maju dalam 5 tahun ke depan. Nah, itu dia tadi 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Sobat Negeriku, jangan lupa subscribe, like, komen channel JPNN di YouTube. Bersama gua Fatan, kita akan ketemu lagi minggu depan. Dah.